Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, kaum aswaja, ahlu sunnah wal jamaah, warga Nahdliyin, juga para muhibbin di Indonesia, di Malaysia, di Kamboja, di Thailand, di Brunei, juga di Amerika Serikat dan Kanada. Semuanya teman-teman yang ada di Tarim, di Yaman, di Al-Ahqaf. Pada edisi kali ini kita akan berbicara tentang kata Wahabi, Abu Jahal beriman dan bertauhid rububiyah. Ternyata kata Abu Jahal sendiri, kami tidak begitu. Ini yang mau kita bicarakan. Ini doktrin akidah Salafi Wahabi tentang Abu Jahal CS, Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang musyrik yang seagama dengan mereka. Nah, di antara akidah sesat ulama Salafi Wahabi, termasuk keluarga Al-Syekh bin Baz, Utsaimin, Fauzan, dan lain-lain, adalah meyakini bahwa Abu Jahal CS sebagai orang beriman dan bertauhid rububiyah yang levelnya lebih tinggi dan lebih hebat daripada kaum muslimin selain pengikut Salafi Wahabi. Ini akidah mereka. Ini diterangkan di kitab-kitab Wahabi, antara lain kitab Kaifa Nafhamut Tauhid karangan Muhammad Ahmad Bashmil, ya, halaman 16, ada bab Tauhidu Abi Jahal wa Abi Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab bertauhid dan beriman kepada Allah dalam hal rububiyah. Ini kata mereka. Nah, kita harus hati-hati dengan doktrin sesat Salafi Wahabi. Mengapa? Tidak ada ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa Abu Jahal CS beriman dan bertauhid rububiyah, kecuali penafsiran abal-abal para dedengkot Wahabi. Itu aja. Kemudian tidak ada data sejarah tentang pengakuan Abu Jahal beriman dan bertauhid rububiyah, kecuali kebohongan ulama Salafi Wahabi di siang bolong. Jadi gak ada data. Justru pengakuan Abu Jahal CS sendiri tidak beriman dan tidak bertauhid rububiyah. Ini di mana? Kita tengok kisah Islamnya sahabat Zinnirah radhiyallahu anha, budak asal Romawi yang pernah disiksa oleh Abu Jahal karena beriman dan dibeli oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk dimerdekakan. Ini diriwayatkan di dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah karangan Al-Hafidz Abil Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Nah, riwayat ini kalau dikutip di dalam Al-Isabah berarti hasan atau sahih menurut beliau, karena ini persyaratan beliau. Jadi pada ini ya, tentang Zinnirah ini ada riwayat an Sa'ad bin Ibrahim qal kanat Zinnirah rumiyatan fa aslamat fa dhahaba basaruha fa qala al musyrikun Ahmad Hallat wal Uzza faqalat inni akfuru billat wal Uzza faraddallahu ilaiha basaraha. Zinnirah adalah budak Romawi lalu masuk Islam. Setelah masuk Islam lalu matanya menjadi buta. Maka orang-orang musyrik ya, Abu Jahal dan kawan-kawannya berkata, ia dibutakan oleh berhala Lata dan Uzza.
Jadi Abu Jahal CS ini punya keyakinan berhala itu bisa mendatangkan madarat dan bisa mendatangkan manfaat. Berarti Abu Jahal ini musyrik rububiyah, syirik rububiyah, kafir rububiyah. Lalu Zinnirah berkata, aku kafir kepada Lata dan Uzza, gak percaya. Akhirnya apa? Lalu Allah mengembalikan pandangannya. Ini bukti ya, satu riwayat. Lalu riwayat berikutnya an Anas qalat li Ummu Hani bintu Abi Thalib, a'taqa Abu Bakar Zinnirah fa usiba basaruha hina a'taqaha. Faqalat Quraisyun ma adhaba basaraha illa Lat wal Uzza. Faqalat kadzabu wa baitillah ma tunil Lat wal Uzza wa la tanfa'an. Faraddallahu ilaiha basaraha. Ummu Hani bint Abi Thalib radhiyallahu anha berkata, Abu Bakar radhiyallahu an memerdekakan Zinnirah radhiyallahu anha. Lalu matanya menjadi buta ketika merdeka. Lalu orang-orang Quraisy, orang musyrik Quraisy berkata, Abu Jahal JS, kata mereka, pandangannya Zinnirah pasti dibutakan oleh berhala Lata dan Uzza. Ini bukti kalau Abu Jahal itu tidak beriman dan tidak bertauhid rububiyah. Ini pernyataan dia sendiri. Menyorak ya, nyoraki sahabat Zinnirah. Zinnirah berkata, wah mereka Abu Jahal CS berdusta. Demi Baitullah, Lata dan Uzza tidak dapat memberi kaya dan manfaat. Lalu Allah mengembalikan pandangannya dan sembuh dari buta. Ini sahabat Zinnirah. Artinya apa? Abu Jahal itu tidak bertauhid rububiyah. Orang musyrik ini pengakuan mereka lah. Lalu pengakuan orang musyrik selain Quraisy. Tadi kan Quraisy, ini di luar Quraisy. Tidak beriman dan tidak bertauhid rububiyah. Kata bin Bas beriman dan bertauhid rububiyah. Bohong dia. Di mana ini kisah Islamnya sahabat Dimam bin Tha'labah As-Sa'di radhiyallahu an. Diriwayatkan di dalam kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Karangan Al-Imam Al-Hafidh Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bar. Wafat tahun 463 Hijriah. Gimana ketika menjelaskan biografinya sahabat Dimam bin Tha'labah As-Sa'di At-Tamimi radhiyallahu an, menyampaikan riwayat fa'ata ba'irahu fa'atlaqa iqalahu thumma kharaja hatta qadima ala qaumi fajtama'u ilaihi fakan awwala ma takallama bihi anqal ya bi'satil Lat wal Uzza qalu mah ya Dimam ittaqil baras ittaqil juzam ittaqil junun qal wailakum innahuma wallah ma yadurran wa la yanfa'an. Jadi Dimam bin Tha'labah radhiyallahu an mendatangi ontanya, lalu melepas ikatannya, kemudian pergi hingga mendatangi kaumnya, maka mereka berkumpul kepadanya. Lalu ucapan yang pertama ia katakan kepada mereka adalah, alangkah buruknya berhala Lata dan Uzza. Buruk sekali ini berhala Lata dan Uzza. Mereka berkata, kaumnya menjawab, jangan begitu Dimam. Takutlah kamu pada penyakit belang dan lepra. Takutlah kamu pada penyakit gila. Maksudnya bagaimana? Kaumnya ini meyakini kalau orang mencela berhala Lata dan Uzza nanti kena lepra, kena belang, kena gila. Artinya mereka syirik rububiyah, enggak bertauhid rububiyah. Lalu Dimam berkata, celaka kalian. Sesungguhnya Lata dan Uzza demi Allah tidak memberi madarat dan tidak pula memberi manfaat. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Jadi artinya orang musyrik ya syirik, gak beriman rububiyah. Kesimpulan ya, di antara akidah Salafi Wahabi meyakini Abu Jahal CS beriman dan bertauhid rububiyah tanpa ada dalil. Gak ada dalilnya. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Abu Jahal CS kafir dan syirik rububiyah. Dalam hadis dijelaskan bahwa Abu Jahal CS kafir dan syirik rububiyah. Dalam catatan sejarah justru ada pengakuan Abu Jahal sendiri bahwa Abu Jahal kafir dan syirik rububiyah.
Berarti ajaran Salafi Wahabi tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, saudara. Ajaran Salafi Wahabi adalah penipuan pendirinya dan ratusan dedengkot Al-Syekh dan para tokoh pendukungnya seperti Bin Bas, Utsaimin dan kawan-kawannya yang dikultuskan oleh Wahabi, disucikan, termasuk ustadz-ustadznya di Indonesia dikultuskan dan dipropagandakan sebagai ajaran salaf. Pertanyaannya, masihkah Anda percaya pada Salafi Wahabi? Pengagum Abu Jahal, itu ajaran mereka, saudara. Hati-hati dengan ajaran Salafi Wahabi. Hai ustadz-ustadz Wahabi, kalian ini penipu, ustadz-ustadz Salafi Wahabi. Ayo bertaubat, tinggalkan ajaran Salafi Wahabi. Juga orang Wahabi ini tertipu itu. Jangan mau ditipu oleh ustadz-ustadz kalian. Tinggalkan ustadz Salafi Wahabi, penipu semua itu. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan, saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.